Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau datang untuk melakukan sesi bimbingan kelompok hari ini ya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai sesi bimbingan kelompok hari ini, kita berdoa dulu ya supaya lebih bermanfaat untuk kita semua dan bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kalian pernah melakukan sesi bimbingan kelompok nggak? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Oke, Bapak jelasin dulu apa itu bimbingan kelompok ya. Oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu menyelesaikan masalah atau persoalan yang mungkin kalian hadapi saat ini ya. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok hari ini adalah untuk membantu kalian untuk memahami diri kalian sendiri dan atau mengenali potensi dalam diri lah gitu. Dan bagaimana merencanakan masa depan dengan lebih baik melalui sesi diskusi. Nah, cara dan aturan dalam sesi bimbingan kelompok ini adalah saya sebagai konselor akan membimbing atau memfasilitasi kalian untuk melakukan diskusi. Jadi kalian bebas untuk berbicara, tetapi tetap menghargai pendapat teman masing-masing ya. Dan di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu asas kerahasiaan ya, yang dimana Bapak harap kalian itu mampu menjaga rahasia yang nantinya akan disampaikan teman-teman kalian ini ya di sesi bimbingan kali ini. Dan Bapak harap kalian tidak menyebar luaskan gitu, mampu menjaga rahasianya. Dan asas kedua itu kesukarelaan. Nah, sebelumnya kalian semua tuh datang ke sini atas kemauan kalian sendiri atau terpaksa untuk datang ke sini? Atas keinginan sendiri sih Pak. Oke, atas keinginan sendiri. Sama. Keinginan sendiri. Oke. Nah, untuk asas yang ketiga itu asas keterbukaan. Yang ya Bapak harap kalian tuh mampu untuk terbuka mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Yang mungkin kalian pendem sendiri. Nah, di sini kalian ungkapin aja. Dan Bapak harap juga kalian mampu jujur lah untuk mengungkapkannya ya. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Ya, supaya kita saling lebih mengenal satu sama lain lah di antara kalian ya. Mungkin dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Said Kurniawan, bisa kalian panggil Pak Said gitu ya. Pak Said. Kemudian dari Mas. Perkenalkan, nama saya Rois Fatoni Pak, biasa dipanggil Rois. Kemudian Ya, perkenalkan nama saya Maulana Abdullah Furqani, biasanya saya dipanggil Maulana. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Raga Ditya Purnama. Biasa sehari-hari dipanggil pakai nama Raga aja. Ya. Saya Ahmed Kalamullah Mas Putra, saya biasanya dipanggil Alam, Pak. Oke. Jadi udah kenal ya tadi dari Mas Rois, terus Mas Maul, terus Mas Raga dan Mas Alam ya. Oke, sebelum kita mulai, jadi pembahasan kita hari ini adalah topik utamanya yaitu perencanaan karir. Nah, sebelumnya udah tahu belum perencanaan karir? Karir itu yang saya tahu ya terkait pekerjaan sih Pak. Pekerjaan yang akan kita rencanakan nanti. Apa ada pendapat lain? Mungkin kalau dari saya ya hampir mirip seperti yang apa yang dikatakan Mas Rois ya. Perencanaan karir itu berarti kita merencanakan kita nanti ke depannya mau bagaimana gitu. Kita ingin menjadi seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Oke, bagus ya pendapatnya dari Mas Rois dan Mas Maul. Dan perlu kita pahami terlebih dahulu ya, bahwa setiap orang itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda dan kondisi berbeda dalam merencanakan karirnya masing-masing. Nah, di antara kalian ada yang bingung nggak
bingung pilih kuliah atau kerja, terus belum tahu minat atau bakatnya, terus punya hambatan, apakah ada punya hambatan dari keluarga atau belum punya bayangan sama sekali tentang masa depan. Mungkin bisa kalian ungkapkan menurut pendapat kalian. Bisa dimulai dari Mas Alam. Oke. Jadi kalau untuk perencanaan karir ya Pak, saya paling bingung di mau fokus kemana gitu Pak. Saya jadi belum ada bayangan mau jadi apa, ataupun kan nanti mau lulus ini antara mau bisa kita ngambil kerja ataupun mau lanjut kuliah gitu. Nah, saya belum ada bayangan sih mau milih mana ataupun mau ngelakuin apa gitu, saya belum ada. Dari ceritanya Mas Alam tadi, apakah ada yang mau ngasih pertanyaan atau saran? Izin Pak. Apa ya? Mungkin mau bertanya dulu nih, Alam ya. Ya. Sebelumnya kamu udah ada ketertarikan belum ke kayak ke suatu profesi gitu? Atau mungkin ya hal kecilnya minat kamu lah gitu di jenjang sekarang gitu. Nah, sebenarnya ada sih, Mas. Itu kan di sekolah tuh ada sering ikut lomba lari sih sebenarnya. Terus saya jadi ada prestasi di lomba lari aja gitu. Kalau soal minat bakat tadi, tapi saya untuk mau ngelanjutin kuliah ataupun ngelanjutin ininya kan masih bingung juga kan, cuma lomba lari tadi. Jadi memang belum ada gambaran aja sih kalau ada ini. Kalau dari minat bakat juga memang mana gitu larinya nggak tahu. Lomba lari ya, Olahraga sih. ada kepikiran nggak gitu ngelanjut ke perguruan tinggi ngambil jurusan olahraga itu, penjas Penjas gitu ya. iya Mungkin nanti ngajar gitu ya Mas. bisa. Ya mungkin bisa sih jadi list ya, jadi option juga. Atau jadi atlet gitu, atlet lari. Atlet ya nanti ya bisa sih Bisa. Pak Mas, saya jadiin option juga memang. Makasih Mas. Udah gitu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapatnya? Dari saya mungkin belum sih nanti. Belum ya? Oke, dari cerita Mas Alam tadi kan belum ada bayangan kan untuk masa depan. Ada dukungan dari orang tua atau enggak untuk kedepannya, untuk jenjang karir? Kalau dari jenjang karir sih belum ada sih Mas. Pak, kalau soalnya saya juga memang belum nanya-nanya atau apa, itu saya belum gitu loh. Jadi memang dari orang tua juga memang belum ada. Belum ada yang mendukung atau mendorong gitu ya? Ya jangankan mendukung mendorong sih Pak, kan nanya juga kan saya belum gitu. Oh, Ke orang tua oke. saya jadi belum ada ini. Oh. Mungkin dari Mas Rasul. Oke, jadi saya terkait apa yang disampaikan sama Mas Alam tadi, katanya belum komunikasi juga ya ke orang tua ya. belum komunikasi. Ya itu sangat penting sih, apalagi terkait masa depan kita. Kayak misal kita mau kuliah juga kan, yang biayain kan juga orang tua kita kan ya mungkin ya. Syukur-syukur kalau kita bisa biayain diri sendiri gitu. Cuman kan ya kita, kebanyakan dari kita kan masih bergantung sama orang tua kita gitu kan ya. Jadi ya alangkah baiknya dikomunikasikan gitu. Kan selama ini yang nyekolahin kita itu kan juga orang tua kita gitu kan. Dari kecil sampai segede gini kan sama orang tua kita. Jadi ya alangkah baiknya segera dikomunikasikan itu, supaya ya yang pertama udah dapet gambaran itu nanti kalau komunikasi sama orang tua. Yang kedua juga ya kita baiknya ya kita komunikasi sama orang tua gitu dari saya. Oke, bagus ya. Mungkin dari Mas Mau. Oke, saya ingin menanggapi terkait, masih nyambung ke pertanyaannya Mas Raga tadi ya. Ini kan berbicara soal karir ya. Mungkin Mas Alam permasalahannya ini sulit menentukan karirnya, dia ingin berkuliah ataupun ingin bekerja. Nah, saya ingin bertanya ini, sebenarnya cita-cita Mas dari kecil itu apa sih? Ada nggak cita-cita Mas yang
mungkin sampai sekarang belum terwujud gitu? Kalau soal cita-cita ya Mas, sebenarnya dari kecil tuh pengen jadi tentara sih sebenarnya. Cuman kan memang dari ini sadar ada kekurangan gitu loh, di fisik tadi ada kekurangan. Jadi memang nggak bisa jadikan tentara tadi. Makanya saat ini saya kayak jadi bingung gitu. Paling kalau untuk dari minat dan bakat juga ya paling lomba lari segala macam di olahraga. Kayak jadi bingungnya belum ada gambaran itu karena itu tadi di cita-cita saya belum ada gambaran real untuk sekarang gitu. Itu aja sih. Oh, jadi dari Mas Alam sendiri kan masih bingung, belum tahu arah masa depan gimana kan, nentuin karirnya. Oke, berikutnya mungkin dari ceritanya Mas Raga. Tentang perencanaan karir ya Pak ya. Udah kalau dari saya pribadi, mungkin saya sudah ada bayangan gitu Pak ke depannya untuk karir saya. Mungkin cerita dari sekarang dulu kali ya Pak. Nah sekarang saya ini lagi berminat di otomotif Pak. Oh, otomotif. Iya. Oke. Nah saya juga dari SMP apa ya ikut ke bengkel om saya Pak, bengkel motor. Sering ya kalau SMP masih disuruh ngambilin kunci-kunci itu Pak, kunci-kunci buat benerin itu. Iya. Dari situ mulai main kunci itu di ngebongkarin gitu, tapi belum bisa masang, belum bisa ngebenerin gitu, masih yang bongkar yang otak-atik aja gitu. Nah lama-lama sama om itu dilihat nih, oh ini anak ada nih ketertarikannya kan, jadi sama om itu sempat diajarin kan, ini bagian motor ini kayak gini, terus benerin bagian ini kayak gini, terus intinya sampai saya kelas 2 SMA itu udah lumayan paham lah ke bagian motor gitu ya. Nah tapi ketika saya sekarang ini kelas 3 ini Pak, saya bingung apakah saya harus melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi tentang otomotif ini ataukah langsung terjun ke dunia pekerjaan di otomotif gitu Pak. Oke, dari ceritanya Mas Raga tadi mungkin ada yang mau ngasih masukan atau saran. Nah, saya Pak. Oke. Jadi bukan saran sih sebenarnya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sudah berkomunikasi belum kepada keluarga gitu? Misalnya boleh nggak kalau kuliah otomotif ataupun boleh nggak kalau kerja terlebih dahulu? Kalau dari saya udah pernah menanyakan sih ke terutama ke ini bapak ya, ada kepengen saya kuliah gitu di otomotif, melanjutin untuk lebih mendalami lah gitu tentang dunia otomotif ini, tentang perbengkelan lah gitu ya. Nah, tapi belum ada jawaban pasti gitu dari bapak ini ngizinin kuliah atau enggak gitu. Itu sih yang bikin saya tambah bingung gitu. Kalau mungkin bisa coba gap year sih Mas. Jadi mungkin Mas mencoba untuk bekerja terlebih dahulu di bidang otomotif. Mungkin sekiranya nanti ingin menambah skill ya. Tentunya kan kita udah ada basic nih pengalaman di bengkel yang kita kerjakan itu. Mungkin untuk mengejar gelar ya. Karena kan sekarang perusahaan-perusahaan itu yang dilihat biasanya gelarnya sih. Jadi kita tuh udah ada basic di otomotif, mungkin kita bisa meningkatkan skill lagi di jenjang perkuliahan mungkin Mas. Mungkin bisa di ini lah ya, dipertimbangkan lah itu saran dari Maulana. Kayaknya kayak buka bengkel dulu gitu ya, beberapa tahun ke depan. Orang dulu. Oh iya bisa ya. Makasih Maulana. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan juga. Kalau saya mungkin cukup sih, memang dari Mas Maul juga udah bagus sih tadi sarannya, kan dicoba dulu untuk membuka ataupun ngikut pamannya atau siapa yang punya bengkel. Ya memang udah cukup sih kalau di sini. Oke, boleh. Mungkin ya sarannya Pak tadi udah ini sih, udah bagus juga. Dan apalagi belum ada jawaban juga ya dari orang tua ya. Iya, belum ada jawaban pasti. Iya.
tuh belum ada jawaban pasti, mungkin sembari nunggu jawaban dari orang tua yang entah bertahun-tahun mungkin ya jawabannya ya. Mungkin bisa sambil menabung. Iya, sambil menabung lah, Iya, sambil bisa membuka gap gitu. year berusaha gitu. Siapa tahu malah nyaman ke ini langsung kerja kan, Iya, siapa tahu bisa. kan. Bisa jadi kalau masih pengen kuliah ya kuliah gitu. Itu sih, sambil nunggu ya mungkin gap year dulu. Makasih Mas Rais, Mas Alam. Oke, mungkin untuk cerita selanjutnya Mas Maul ya. Jadi saya kan sekarang lagi menempuh sekolah SMA ya. Jadi kalau mengenai karir ini, cita-cita saya memang dari kecil itu ingin menjadi seorang guru gitu. Jadi pandangan saya ke depan ini ingin berkuliah gitu Pak. Jadi saya ingin mengambil fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Mungkin dari ceritanya Mas Maul ini ada pertanyaan atau masukan? Ya. Oke. Ini izin tanya ya. Ini pengen jadi guru ya? Ya. Ada ini nggak spesifiknya gitu guru apa? Kalau spesifik sih rencana saya itu jadi guru matematika. Matematika. Ya, karena saya dari kecil itu memang sangat senang sekali dengan Suka guru matematika. berkecimpung dengan Ya. angka lah ya. Keren keren. Keren. Jadi lanjutnya ke ini Ya, juga pendidikan. matematika juga ya. Oke, siap. Mungkin itu aja sih. Dari saya. Mungkin dari teman yang lain ada masukan juga? Oke. Mungkin bukan masukan sih Pak, lebih ke tanggapan aja sih dari Oke. apa yang disampaikan sama Mas Maulana tadi. Kan dari kecil juga katanya udah suka ini kan, tentang pengen jadi guru gitu kan. Terus sekarang udah minat gitu buat jadi guru, udah ada spesifiknya juga guru matematika gitu. Ya itu sudah bagus sih, dan nanti bisa mungkin dari teman-teman yang mungkin belum nemuin minat bakatnya atau karirnya, bisa lah diarahin dari Mas Maulana gitu. Karena Mas Iya. Maulana kan udah ini kan, udah nemu lah apa yang dipengenin gitu, passionnya gitu. Itu sih. Cukup? Cukup. Mungkin dari Mas Maulana, orang tuanya udah mendukung ya? Ya, kalau dari orang tua kebetulan ibu saya itu guru matematika di SMP gitu. Jadi ya masih masuk akal sih kalau Ya, masih cita-cita saya menjadi guru gitu ya. Iya, iya. Karena Ada lingkungan turunan. sekitar juga sangat mempengaruhi ya, ya. role model saya, bukan role model sih sebenarnya. Apa ya, inspirasi saya itu menjadi guru ya karena lingkungan keluarga juga rata-rata jadi guru. Gitu. Iya, iya. Oke, bagus. Mungkin untuk cerita selanjutnya Mas Rois ya. Oke, izin ya Pak ya. Dari saya pribadi memang dari SMP sih Pak. Dari SMP itu udah minat di bidang media sih Pak. Kayak misalnya Oke. editing, videografi, fotografi gitu. Terus buat konten juga. Bahkan sampai sekarang pun saya masih buat konten juga Pak. Wih, Cuman saya tuh pengen masuk jurusan DKV sebenarnya. Cuman dari orang tua nggak support sih gitu. Dari orang tua pengennya saya tuh masuk ini jurusan teknik nuklir katanya. Jadi ya saya belum paham terkait jurusan itu, teknik nuklir itu belajar tentang apa, tentang bom atau gimana, saya nggak paham gitu Pak. Jadi ya saya pengen minta arahnya aja gitu Pak. Ketika keinginan kita berbeda jauh gitu dengan keinginan orang tua gitu. Apalagi saya juga belum paham jurusan yang dimaksud orang tua saya ini. Iya, Teknik iya, nuklir ya tahu lah saya. oke. Orang hobi editing suruh masuk teknik nuklir kan ya nggak Fisika, nyambung ya. orang ini. Apakah ada yang latar belakang apakah ada yang melatar belakangi orang tua menyuruh kamu untuk milih jurusan teknik nuklir itu? Kalau terkait itu saya kurang paham juga sih Pak, soalnya saya juga kurang ini sih, komunikasi dengan orang tua tuh kurang terjalin dengan baik juga terkait itu. Jadi kurang tahu sih itu ada latar belakangnya apa enggak. Mungkin dari ceritanya Mas Rois tadi, mungkin ada pendapat untuk teman-teman sekalian. Mungkin dari Mas Raga ya. Ya, izin sebelumnya mau nanya nih, orang tua kalau boleh tahu nih, ayah kerja di mana gitu? Di lab kah atau yang berhubungan dengan fisika-fisika gitu kah? Kalau dari orang tua saya sih dosen di UGM sih gitu. Oh, di sana UGM. Dosen UGM. Mungkin dari orang tua juga ini kali ya. Kalau saya dengar-dengar kan di UGM itu ada ini ya, emang ada jurusannya tuh Iya, teknik nuklir itu kan. Mungkin dari orang tua juga dengar-dengar tahu ada jurusan Iya, itu, betul, terus betul. menarik lah gitu untuk masukin anaknya Mas Rois ini ke jurusan itu ya. Bisa Udah jadi. dari saya itu aja. Mungkin dari Mas Maul ada masukan untuk Mas Rois? Oke, mungkin
saya ingin sedikit mengasih masukan ya. Tadi kan sempat dibahas mengenai kurang komunikasi dengan keluarganya ya Mas ya. Ya mungkin bisa dikomunikasiin sih karena minat ataupun bakat dari Lois ini kan terkait ngedit gitu ya, ngedit sesuatu ya. Sedangkan keinginan dari orang tua itu sangat-sangat berbeda jauh gitu. Seperti teknik nuklir gitu. Dan itu sangat berbeda jauh, apalagi kalau misalnya dipaksakan sehingga otaknya Mas Royce ini nggak sampai ke itu bisa bikin depresi gitu. Jadi menurut saya ya perlu komunikasi dulu dengan keluarga gitu. Jadi nggak seakan-akan orang tuanya tuh memaksa Mas Royce buat mencapai keinginannya gitu. Mungkin komunikasi. Oke, terima kasih Mas Paul dan Mas Raga. Mungkin dari Mas Alam ada pendapatnya juga. Ya, saya emang setuju sih dari Mas Maul dan Mas Raga juga. Jadi memang butuh komunikasi gitu sama orang tua tadi. Karena memang mengingat apalagi kan ini kan soal karir kan. Dimana kita untuk masa depannya nanti pengen jadi apa, harus mau ngelakuin apa, nanti kan itu semua bakalan karir kita tadi gitu loh. Apalagi tadi kan sangat melenceng jauh gitu ya kan, antara konten kreator, konten terus disuruh jadi dapat teknik nuklir gitu kan, itu kan sangat jauh. Jadi memang butuh komunikasi tadi tuh dibutuhkan banget. Itu aja sekian guys. Oke, pendapat dari kalian bagus-bagus ya. Mungkin dari kunci utama dari masalah Mas Rois ya, mungkin kurang komunikasi lebih dalam lagi ya untuk orang tuanya ya. Jadi komunikasi ini penting juga Mas Rois untuk merencanakan karir ke depannya. Jadi dengan komunikasi orang tua tuh bisa tahu apa yang kamu pengen. Jadi mereka bisa mendukung kamu lah dan nggak memaksa kamu untuk memilih jurusan teknik nuklir tadi itu. Terus dari Mas Raga juga kurang komunikasi juga kan ya dari orang tuanya karena belum dapat jawaban juga kan? Belum dapat jawaban. Mungkin nanti perbanyak lagi komunikasi dan mulai dari awal lagi supaya mendapat jawaban dari orang tuanya tadi ya. Dan dari Mas Alam juga mungkin kan kurang dorongan dari orang tua juga, itu salah satu faktor ini penyebab kurang komunikasi itulah. Jadi kunci utamanya ya perbanyak komunikasi lagi ya Mas Alam ya, mulai dari awal dikit-dikit lah perlu komunikasi lagi dengan orang tua. Oh ya, dari Mas Maul tadi udah cukup bagus ya karena orang tuanya tadi kan udah mendukung juga dengan keinginan Mas Maul juga pengen jadi guru juga. Jadi kunci dari permasalahan kalian hari ini ya, di cerita kalian hari ini di bimbingan karir ini, kuncinya adalah komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, maka orang tua kita tuh pasti akan tahu keinginan kita dan mereka pasti memikirkan kita juga. Kalau mereka terus memaksa kan nggak mungkin bagi anak gitu kan ya. Jadi perbanyak komunikasi lagi ya karena orang tua juga ingin kalian masing-masing kedepannya sukses juga untuk karirnya ya. Oke, sebelum Bapak akhiri sesi kegiatan bimbingan kelompok hari ini, Bapak ingin tahu terlebih dahulu nih apa perasaan kalian atau pemahaman kalian dari setelah melakukan sesi bimbingan kelompok ini. Mungkin dari Mas Rois. Kalau dari saya lebih ini sih ya, lebih lega aja gitu karena saya udah ngeluapin apa yang saya rasain selama ini gitu. Karena ya bener banget tadi kata teman-teman yang lain bahwasanya ya pilihan saya dengan pilihan orang tua itu bentrok banget itu Pak. Dari yang saya suka editing, orang tua saya maunya ke teknik nuklir itu kan saya berbeda jauh gitu kan. Dan dari saran teman-teman juga saya jadi lebih terbuka juga buat lebih komunikasi lebih intens lagi gitu dengan orang tua gitu. Mungkin berikutnya dari Mas Maul. Kalau tanggapan dari saya mengenai bimbingan kelompok pada hari ini,
Ya, saya sangat senang untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semua dan juga saya mendapatkan pengalaman baru gitu dari permasalahan-permasalahan yang mungkin dari Mas Rois, Mas Raga dan juga Mas Alam. Ya, saya dapat wawasan baru gitu. Oke. Berikutnya mungkin Mas Raga ya. Dari saya pribadi intinya saya merasa lega lah gitu, merasa senang ketika sudah bertemu dengan orang-orang di sini, Rois, Maulana, Alam, Pak Said. Jadi lebih terbuka gitu Pak pikirannya untuk nanti langkah apa yang akan saya ambil setelah adanya bimbingan ini gitu. Itu sih Pak. Oke. Mungkin kemudian dari masalah Ya, tentunya kalau perasaan saya jadi lega kalau ternyata memang yang punya permasalahan karir ini bukan cuma saya gitu. Ada banyak teman-teman di luar sana, di sini juga tentunya. Ternyata memang ada yang masih bingung atau bukan ada yang malah sedikit melenceng dan segala macam. Nah, karena sebab itu kita bisa saling sharing-sharing dan berdiskusi bersama untuk mencari solusi bersama. Itu saya juga cukup senang. Itu mungkin dari tanggapan dari saya, Pak. terima kasih untuk tanggapannya masing-masing ya. Mungkin kalau misal kedepannya kalian masih mengalami kebingungan tentang karir ini, permasalahan karir, mungkin kita bisa jadwalkan lagi ya untuk pertemuan pekan depan ya, untuk melihat perkembangan kalian hari ini juga, untuk memulai komunikasi dengan orang tua kalian masing-masing. Dan mungkin cukup sekian untuk sesi bimbingan kelompok hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau untuk berpendapat dan sudah mau mengikuti dengan optimal sesi diskusi hari ini ya. Mari kita tutup sesi bimbingan kelompok hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.